Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini saya mau buat kue lapis gulung tepung tapioka yang super lembut. Kue yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Nah, mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Yang pertama, siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 40 gram atau setara dengan 3,5 sendok makan. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan untuk takaran gulanya, disesuaikan dengan selera ya. Selanjutnya, tambahkan garam dan vanili bubuk masing-masing sebanyak 1/4 sendok teh. Jangan lupa tambahkan 1 lembar daun pandan supaya aroma kuenya lebih wangi. Selanjutnya masukkan santan sebanyak 200 ml dengan kekentalan sedang. Santan ini saya dapat dari 1 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian saya tambahkan air sampai dengan volumenya menjadi 200 ml ya. Kemudian kita aduk semua bahan supaya tercampur dengan rata. Lanjut kita masak. Santannya kita masak menggunakan api yang paling kecil sambil terus diaduk-aduk sampai dengan mendidih ya, supaya santannya nggak pecah. Dan tujuan santannya dimasak dulu supaya kuenya lebih awet dan nggak cepet basi ya teman-teman. Setelah santannya mendidih, kemudian kita matikan api kompornya sambil diaduk-aduk sebentar ya, supaya menghilangkan sedikit uap panasnya. Dan untuk santannya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin, baru kita gunakan ya. Selanjutnya siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 40 gram atau setara dengan 4 sendok makan seperti ini ya. Selanjutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 20 gram atau setara dengan 2 sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk sebentar supaya semua bahan kering tercampur dengan rata. Setelah bahan kering tercampur dengan rata, kemudian kita masukkan santan yang sudah dimasak tadi dalam keadaan sudah dingin secara bertahap ya. Kemudian selanjutnya setelah santan dan bahan keringnya tercampur dengan rata, lalu kita saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Dan untuk hasil akhir adonan setelah disaring ini sekitar kurang lebih sebanyak 250 ml. Kemudian kita bagi adonan menjadi 3 bagian. Nah, ini adonannya yang sudah saya bagi menjadi 3 bagian, dan untuk adonan yang pertama dan kedua di sini saya tuang dengan takaran yang sama masing-masing sebanyak 60 ml. Dan untuk adonan yang ketiga di sini saya tuang untuk sisa adonannya sebanyak 130 ml. Kemudian untuk masing-masing adonan ini kita beri warna. Untuk adonan yang pertama di sini saya tambahkan pewarna hijau tua makanan sebanyak 1 tetes. Biar warna hijaunya nggak terlalu terang, di sini saya tambahkan pewarna coklat makanan sebanyak 2 tetes. Karena menurut saya warna hijaunya kurang menarik, jadi di sini saya tambahkan lagi pewarna hijau tua makanan sebanyak 1 tetes. Selanjutnya untuk adonan yang kedua di sini saya tambahkan pewarna merah tua makanan secukupnya, dan untuk pemberian warna disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita ke adonan yang ketiga. Di sini saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh. Kemudian kita campurkan dengan sedikit adonan supaya warnanya tercampur dengan rata. Kemudian setelah semua adonan selesai diberi warna, selanjutnya kita kukus.
Selanjutnya siapkan kukusan, dan untuk kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa untuk tutup kukusannya kita lapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan. Dan loyang kue yang saya gunakan di sini berukuran 16 x 16 dengan tinggi 4 cm. Dan untuk loyangnya ini sudah saya olesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng dan sudah saya panaskan terlebih dahulu juga ya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna putih ke dalam loyang sebanyak 60 ml. Dan jangan lupa kalau ada adonan yang bolong di setiap sudut loyang kita rapihkan ya supaya tampilan kuenya lebih rapi. Selanjutnya kita kukus selama 5 menit menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya. Dan setelah 5 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuang adonan yang berwarna hijau ke dalam loyang sebanyak 60 ml. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam loyang, untuk adonannya diaduk-aduk dulu ya supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Dan setelah 5 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna putih ke dalam loyang sebanyak 60 ml. Lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Alhamdulillah kita sudah sampai ke lapisan yang terakhir ya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna pink ke dalam loyang sebanyak 60 ml. Dan untuk adonan yang terakhir ini kita kukus selama 15 menit menggunakan api yang paling kecil ya. Dan jangan lupa untuk air kukusannya dicek kembali supaya nggak kering. Setelah 15 menit kita buka tutup kukusannya. Nah ini kue lapisnya yang sudah matang ya. Kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Dan untuk kue lapisnya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin baru dikeluarkan dari loyangnya ya. Nah ini kue lapis yang sudah dingin, kemudian kita keluarkan dari loyang. Dan cara mengeluarkan kue lapis dari loyang, di sini kita sisir setiap pinggir-pinggirnya menggunakan spatula. Supaya nggak lengket, jangan lupa bawahnya kita alasi menggunakan plastik ya. Dan untuk yang berwarna pink diposisikan ada di bawah ya. Selanjutnya kita gulung kue lapis ke arah depan secara perlahan ya. Kemudian sambil dipadatkan supaya kue lapisnya lebih menempel ya. Selanjutnya kita simpan kue lapis di dalam kulkas selama kurang lebih 30 menit supaya lebih merekat ya. Dan setelah 30 menit kita keluarkan kue lapis dari kulkas. Selanjutnya kita potong sesuai dengan selera ya. Dan untuk hasilnya ini lembut, kenyal, dan lentur banget ya teman-teman. Nah ini dia kue lapis gulung tepung tapioka yang super lembut yang sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Kue lapis gulung yang satu ini selain tampilan dan warnanya yang super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, dan teksturnya yang lembut, kenyal, dan legit. Bagi teman-teman yang lagi nyari ide untuk jualan, resep kue lapis gulung yang satu ini bisa dicoba ya. Selain cara buatnya mudah, apalagi bahannya yang super ekonomis, dijamin pasti laris manis. Satu resep ini menghasilkan 15 potong kue lapis ya.
Untuk yang suka dengan resepnya, jangan lupa subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.